Warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang efektif atau interaktif dengan menggunakan Virdex. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, teman-teman diharapkan untuk join dulu Virdex-nya dengan kode yang tertera. Joinnya itu di virdex.com. Nah, karena udah pada join, kita akan mulai kelasnya. Kelas. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, ada aku mau tanya terlebih dahulu. Nah, dari gambar di atas, manakah pegangan tangan yang lebih kuat? Teman-teman diharapkan bisa ngedrag ikonnya pada gambar. Nah, teman-teman pada jawab gambar satu ya. Kenapa teman-teman jawabnya gambar satu? Karena kelihatannya lebih erat. Lebih erat. Eh, tapi coba perhatikan lagi. Kan yang gambar satu itu pegangan tangannya cuma satu. Yang gambar dua itu pegangan tangannya dua. Nah, kalau dibandingkan pegangan tangan bergandengan tangan cuma satu sama dua akan lebih erat yang gambar satu ya jawabannya. Oke, eh, kita ke slide selanjutnya. Tuliskan di sini. Nah, kenapa gambar satu lebih kuat? Oke, teman-teman bisa merespon atau menulis gitu alasannya. Nah, karena tangan dua tangannya berpegangan. Ya, betul. Karena jika tangan satu sudah lepas, masih ada tangan satu lagi yang masih berpegangan. Ya, betul. Eh, tapi kalau dilihat dari kekuatannya, apa sih kaitannya berpegangan tangan ini dengan materi hari ini yang kita akan pelajari atau tentang ikatan kovalen? Oke, kita lihat ya. Nah, materi gambar tadi atau gambar berpegangan tadi itu berkaitan dengan ikatan kovalen. Karena apa? Karena ikatan kovalen itu terjadi ketika dua atom saling berbagi elektron dan saling tarik-menarik. Nah, di mana ketika kita mempunyai dua tangan atau tangan kita dua-duanya bergandengan, otomatis dia itu akan lebih kuat karena semakin banyak tangannya, em, semakin susah untuk melepas elektron tersebut. Nah, dalam ikatan kovalen juga, atom-atom itu kan saling tertarik karena tarikan antara nukleus dan juga atom terhadap elektron yang dibagikan. Nah, atraksi tersebut itu bisa menjadi ikatan yang kuat dan stabil. Oke, lanjut.
Nah, kemudian di sini ada karakteristik ikatan kovalen, di mana yang pertama itu ada kekuatan yang umumnya itu lebih kuat daripada ikatan antar molekul, seperti ikatan hidrogen, tetapi lebih lemah daripada ikatan ionik. Yang kedua itu ada arah, di mana ikatan kovalen ini memiliki arah tertentu dalam ruangnya, yang berarti atom-atom terikat dalam sudut tertentu. Kemudian ada fleksibel, di mana ikatan kovalen ini memungkinkan molekul untuk berputar dan bergetar, memberikan fleksibilitas dan berbagai bentuk. Nah, kemudian ada jenis-jenis ikatan kovalen. Yang pertama itu ada ikatan tunggal. Nah, ikatan tunggal ini tuh seperti contoh pada gambar yang berpegangan satu gitu. Jadi dia tuh punya tangannya satu. Kemudian ada ikatan kovalen lengkap dua. Nah, seperti contoh gambar yang di awal nomor dua tadi. Ini tuh tangannya ada dua. Jadi dia tuh kalau di simulasikan dalam kehidupan sehari-hari itu kayak berpegangan tangan dua. Kemudian kalau ikatan kovalen lengkap tiga berarti tangannya ada tiga. Nah, ikatan kovalen tunggal. Kenapa sih disebut ikatan kovalen tunggal? Karena pada ikatan kovalen tunggal ini terjadi ketika dua atom saling berbagi satu pasang elektron. Nah, contohnya seperti ikatan antara H2O atau hidrogen, atau pada gambar itu seperti HCl atau hidrogen dan klorida. Nah, jadi pada ikatan kovalen tunggal ini tuh cuma satu elektron saja yang saling berbagi, tidak dua. Kalau dua itu ada di ikatan kovalen rangkap dua. Nah, di mana ikatan kovalen rangkap dua terjadi karena dua atom saling berbagi. Contohnya itu karbon dioksida atau CO2 atau juga seperti yang ada pada gambar. Nah, kemudian yang ketiga itu ada ikatan kovalen rangkap tiga, di mana berarti ikatan kovalen rangkap tiga ini saling berbagi elektronnya itu tiga. Nah, seperti contohnya tuh nitrogen atau molekul nitrogen. Nah, sekarang kilas balik. Nah, coba teman-teman tulis apa sih yang terjadi ketika dua atom membentuk ikatan kovalen. Ayo. Nah, satu jawaban. Nah, jawabannya, ketika dua atom saling menjadi ikatan kovalen itu ketika dua atom itu saling berbagi elektron gitu, bukan hanya menerima atau menyerahkan, tetapi berbagi. Jadi elektronnya itu dipakai berdua gitu, dan juga mereka itu tidak saling tolak menolak gitu. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian di sini kelas balik ya. Coba pilihlah gambar yang mana yang menunjukkan ikatan kovalen rangkap dua. Oke. Nah, berarti teman-teman sudah tahu ya eh, jenis-jenis ikatan kovalen. Yang pertama itu ikatan tunggal yang berarti mempunyai satu tangan. Yang kedua itu kovalen lengkap dua yang mempunyai dua tangan. Yang ketiga kovalen lengkap tiga berarti mempunyai tiga tangan. Nah, untuk kesimpulannya atau rangkuman dari materi hari ini, berarti ikatan kovalen itu terbentuk antara elektron dan atom-atom yang merupakan kekuatan vital dalam kimia. Nah, keunikan dari ikatan kovalen ini sepertinya itu kekuatannya tadi, kemudian arahnya karena saling mengikuti atom dan saling berbagi, kemudian
fleksibilitas, di mana mereka itu fleksibel dan kemudian dapat memberikan dasar bagi struktur dan fungsi berbagai molekul dari air hingga protein. Nah, mungkin cukup sekian materi hari ini. Terima kasih telah berpartisipasi di dalam Zoom kali ini. Dari saya sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.